Halo, apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Ngomong-ngomong, udah pada bikin laporan SPT pajak belum nih? Udah bikin belum? Hah? Nggak punya bukti potong? Terus nggak bikin laporan? Jangan gitu dong. Meskipun perusahaan kita tidak memberikan bukti potong, sebenarnya kita bisa download sendiri bukti potong itu, sehingga nggak masalah kita nggak dikasih salinan bukti potong, kita tetap masih bisa membuat laporan SPT secara sendiri. Mau lihat caranya? Ikuti saya. Tapi jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share ya. Ketemu lagi dengan saya Susilo di channel saya ini. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi info pada Bapak dan Ibu teman-teman sekalian semuanya, bagaimana cara kita mendapatkan bukti potong pajak tanpa harus kita menunggu dikasih salinannya oleh perusahaan kita. Nah, kalau bagi teman-teman Bapak dan Ibu pensiunan Telkom, bukti potong pajak sudah disediakan di webnya Dapen Telkom, yaitu di simpundapentelkom.co.id. Bapak dan Ibu bisa download di sana. Tetapi kalau mau yang original, Bapak dan Ibu bisa download di sini. Di mana lagi kalau bukan di DJP Online? Mari kita ikuti caranya ya. Pertama kita login dulu ke DJP Online seperti biasa, seperti kita membuat SPT. Ya, setelah masuk di situs DJP Online ini, lalu di mana kita bisa dapat bukti potong kita? Kita masuknya adalah di tab lapor. Seperti kalau kita mau lapor bikin SPT. Nah, setelah ini kemudian kita masuk, klik ke pra pelaporan sebelum kita membuat laporan ya. Klik pra pelaporan. Nah, setelah ini kemudian di bawah akan muncul adalah daftar bukti pemotongan. Nah, disinilah kita bisa dapatkan atau kita bisa download bukti potong yang kita miliki. Mari kita cek dulu, kita isi dulu pencariannya melalui NPWP. Ya, kita pilih NPWP, kemudian kita pilih masa tahun pajaknya. Misalnya kita di Desember 2004 misalnya. Desember 2004 kita pilih adalah yang tahunan, bukti potong tahunan. Lalu kita klik. Kita cari apakah kita punya bukti potong tahunan. Nah, kita punya dua. Kita punya dua bukti potong tahunan, dan dua-duanya ini harus kita download karena ini menjadi dasar kita untuk penyusunan SPT. Pertama kita klik sebelah kanan, kemudian kita download. Ya, kita download, kita simpan dulu di hard drive kita. Kita beri nama misalnya bukti potong dari PT ABCD misalnya. Oke, kita klik simpan. Kemudian yang kedua kita download lagi. Yang kedua kita download lagi. Lalu kita simpan dengan cara yang sama. Kita download, kita kasih nama, kita simpan misalnya bukti potong PT DFG misalnya. Oke. Nah, setelah ini kita simpan, lalu ada nggak bukti potong selain bukti potong yang ini yang kita miliki? Nah, caranya adalah kita cek di filter sebelah kanan ini, kita cek untuk yang final atau tidak final. Jangan-jangan kita punya pekerjaan bebas yang ada bukti potongnya secara final maupun secara tidak final gitu. Coba kita cek di bulan Desember 2004 kita memiliki nggak bukti potong finalnya. Oh, ternyata tidak punya. Kemudian kita mundur, kita go through sebulan mundur. Dari mulai November kita cek, November tidak ada, Oktober tidak ada, kemudian September tidak ada, Agustus sampai dengan Januari nanti kita cek satu. Nah, ini kita punya. Ini kita punya bukti potong tidak final di bulan Agustus. Nah, ini seperti sama yang tadi, kita klik sini lalu kita simpan di hard drive kita, lalu kita kasih nama. Begitu ya. Saya lanjutkan biar agak cepat. Kemudian bulan Juli kita cek ada nggak bukti potong di bulan Juli.
Bulan Juli juga ada, kita klik lagi di sini, lalu kita simpan lagi. Kemudian di bulan Juni kita cek lagi, kita punya nggak bukti potong tidak final bulan Juli. Ada juga di bulan Juni. Berarti kita klik di sini lagi, lalu kita simpan lagi. Kemudian di bulan Mei ada nggak bulan Mei? Bulan Mei tidak ada. Bulan April ada nggak kita penghasilan di bulan April? Nggak ada. Bulan Maret ada nggak pekerjaan bebas di bulan Maret? Nggak ada. Bulan Februari ada nggak Februari? Februari ada. Ini kita simpan juga seperti yang tadi. Kemudian kita cek lagi di bulan Januari. Kita punya penghasilan pekerjaan bebas nggak di bulan Januari? Di bulan Januari nggak ada. Lalu kita cek lagi selain pajak tidak final dan tahunan. Ini tadi kita ceknya adalah dari NPWP. Coba kita cek dari NIK kita. Ada nggak kalau dari NIK kita? Kita mulai dari Januari misalnya. Januari ada nggak? Januari nggak ada. Februari nggak ada, dan seterusnya nanti sampai di Desember apakah kita memiliki atau tidak. Kalau memiliki berarti kita download. Nanti kita memiliki di bulan Maret kita ada bukti potong tidak final. Jadi kita download lagi dan itu kita simpan. Itulah cara paling simpel kita untuk mendapatkan bukti potong kita yang ada di DJP online. Berdasarkan bukti potong itu, kita bisa susun SPT kita. Tapi ada satu lagi, kita punya nggak surat setoran pajak atas kurang bayar. Nah biasanya kalau kita bekerja di satu perusahaan dan kita bekerja atau kita menerima penghasilan di suatu perusahaan yang SPT pajaknya tahunan, kemudian di perusahaan lain kita juga punya pajaknya tahunan, pasti kemungkinan muncul kurang bayar, dan kurang bayarnya biasanya udah dibayar oleh pemberi kerja. Nah, di mana dapatnya SSP itu? Kita dapatnya adalah di sini di menu bayar. Kita klik menu bayar. Nah, setelah itu kita cek pembayaran kita. Ada nggak tahun 2024 kita yang sudah dibayar atas kurang bayar? Tahun 2024. Nah, ini 2024. 2024 ada kita kurang bayar 62.500 dan sudah dibayar. Dari info ini yang kita butuhkan sebenarnya adalah tanggal pembayarannya, kode NTPN-nya, dan jumlah rupiahnya. Tanggal bayar ini nanti akan kita inputkan di SPT kita. Nomor NTPN juga kita copy, kita inputkan di SPT kita, sehingga nanti secara otomatis akan muncul jumlah kurang bayar yang sudah dibayar dengan tanggal bayarnya tanggal berapa. Jadi mulai sekarang Bapak dan Ibu udah nggak kesulitan lagi untuk mendapatkan bukti potong dan SSP kita. Jadi udah nggak ada alasan ya bikin laporan pajak dengan alasan nggak punya bukti potong, nggak dikasih bukti potong ya. Jangan alasan lagi ya, gampang banget kan dapetinnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.